di sini saya akan memperkenalkan tentang kesenian drumblek terlebih dahulu ya, sebelum membahas tentang pelatihan dan pengembangan SDM-nya. Jadi, kesenian drumblek merupakan marching band tradisional yang berasal dari kota Salatiga. Kesenian ini dipelopori oleh seniman yang bernama Didik Subiantoro Masyuri akibat keterbatasan biaya untuk memeriahkan acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1986. Saat ini, marching band banyak dikenal oleh masyarakat luas, bahkan di luar kota Salatiga. Akhirnya, marching band ini dipatenkan menjadi kesenian asli di kota Salatiga. Seiring dengan populernya drumblek, akhirnya kesenian ini banyak diadopsi oleh berbagai kota yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya adalah kota Boyolali. Nama grupnya adalah Kulada Drumblek. Kulada Drumblek berasal dari Kecamatan Ampel. Kulada ini awalnya terbentuk oleh pemuda Karang Taruna yang di sana dan sebagian besar suka dengan musik. Dan akhirnya terbentuklah grup Kulada Drumblek. Nah, pasti teman-teman penasaran kan bagaimana sih pelatihannya dulu di awal dan bagaimana sih proses terbentuknya grup tersebut. Dan bagaimana pengembangan sumber daya manusianya untuk kemudian bisa mendapatkan SDM yang baru untuk meneruskan kesenian ini. Nah, semua itu akan lebih lanjut dibahas dalam wawancara setelah ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, diperkenalkan ini kami dari mahasiswa Sinar Nusantara Solo. Jadi di sini kami kebetulan mendapat tugas tentang asimilasi budaya yang berada di Kasiato. Diperkenalkan nama saya Septian Mas. Ya, tadi kayaknya dipanggil Tian. Kalau saya Yusuf. Iya. Ini namanya siapa? Nama saya Edi. Nama saya Hendy. Siap. Untuk yang terkait dengan budaya ini, untuk kesenian drumblek ini, itu bisa dijelaskan itu keseniannya kayak gimana? Oke, jadi untuk drumblek memang secara umum itu diambil dari namanya black ya, jadi benar-benar barang bekas, ada drum itu yang dibuat dari apa itu kaleng besar gitu mas ya, sama nanti dari tong-tong itu kemudian ada reharmonisasi suaranya, nanti dipadukan kayak drum band musiknya, ada bass, ada snare drum, ada apa itu tam-tam dan lain sebagainya. Jadi memang untuk suaranya hampir sama dengan drum band, tetapi untuk musiknya lebih etnik ke drum bandnya, seperti itu. Yaitu untuk tariannya, apakah itu sama? Untuk tariannya biasanya kalau pentas memang di konsep, jadi nanti kita punya itu apa itu namanya tema ketika perform pasti ada kadang budaya dan kadang kekinian juga ada, jadi ngikuti konsep dari awal ketika mau main. Kalau asal usul drumblek itu sendiri gimana mas? Untuk asal usul drumblek, kalau di sini sih ngikuti arus dari itu Amiga, asalnya biasanya dari Amiga, kemudian semakin kesini semakin dikenal oleh masyarakat luas, termasuk di wilayah Ampel dan Boyolali. Kemudian karena di sini anak-anak mudanya juga suka musik, akhirnya dari masyarakat juga dukung wis buat itu aja, buat drumblek, coba nanti bagaimana hasilnya. Akhirnya kita cari model ya mas ya, cari model, cari apa itu sponsor, berarti donatur untuk buka jalan, untuk itu beli tong, sejumlah berapa yang pertama itu? Dua
tongnya 2, kemudian blacknya itu sekitar 4 sama kentongan udah. Kemudian itu kita ngamen untuk cari uang, dana untuk membeli set full. Akhirnya dapat. Ya asal mulanya seperti itu sih, harus dari itu ya dari Berarti istilahnya itu ngadopsi. adopsi. Nah itu untuk adopsinya sendiri, berarti untuk perbedaannya dari yang aslinya yang di Ampel Boyolali ini seperti apa? Untuk di Pulada ya namanya? Ada ya, ya sama yang asli Salatiga mungkin sama sih, untuk alatnya juga sama, kemudian ibaratnya apa itu ya, ritme, kemudian tempo, kemudian temanya kita juga masih banyak meniru dari induknya dari Salatiga. Jadi memang kita masih belajar dari sana, kemudian ya udah kita sedikit-sedikit ya Mas gitu. Kita cari ide untuk pembaruan, mungkin mendatangkan pelatih juga dari Salatiga untuk itu, untuk membenahi, karena kita masih terngiang-ngiang itu masih seperti drum band. Itu asal. Kalau itu tadi kan katanya asal mulanya kayak drum band gitu. Yang membedakan antara drum black sama drum band itu apa? Untuk drum band mungkin itu apa itu, pertama jelas alatnya. Kemudian kalau drum band itu sudah apa ya, kurang bebas itu loh, musiknya itu sudah dipatok ya, seperti itu, semangat dan lain sebagainya sudah dipatok. Tapi kalau drum black itu bebas, benar-benar bebas, musiknya bebas, boleh kita dari apa ibaratnya gamelan itu pun boleh bawakan musik yang etnik, semua boleh digabung dengan musik yang sekarang itu boleh. Jadi memang untuk skala apa ya namanya, musikalitas di drum band itu lebih luas daripada drum band. Oh iya. Peminatnya drum band, drum black berarti lumayan banyak ya Mas. Lumayan banyak. Kalau Pulada sendiri ada berapa anggota? Anggotanya itu Mas, Ampel 35 lah sekarang. 35 sama Penari, penarinya. Penari. Penaku sama penari Penarian dari desa sini semua. dari sini semua. Masuk pemilik rumah ini. Yes. Atau ini yes. Kita penari itu kita. Oh iya, luas ya. Enggak menutup masalah daerah. Ya istilahnya kita memperkenalkan drum black yang di Boyolali ini kan sebagai perwakilan saja berarti. Iya, masih ada banyak. Cuman untuk asal usulnya pun sebenarnya kan dari Salatiga, untuk kota Boyolali dan lainnya kan sebenarnya Skarif dan Solo itu berarti kan cuma ngadopsi. Iya benar. Ya kayak itu untuk drum band sendiri udah berdiri dari tahun berapa? Tahun berapa Mas? Dengan Lihat aja. Nggak tahu ya. Saya hampir 4 tahunan ini lebih ya tak? 5 tahun lah. Ya 5 tahunan lah. Tahun dari 2015 berarti. Udah cukup lama ya berarti. Untuk personilnya pun juga istilahnya sudah terlatih semua berarti, atau mungkin ada yang istilahnya untuk perekrutan personil baru apakah itu ada? Ya kemarin kita buat ada 2 kelompok, yang senior sama yang junior. Untuk senior saya seperti Mas Hendy dan teman-teman. Untuk yang junior itu kemarin kita itu rekrut dari anak TPA. Oh berarti masih dalam lingkup desa sini? Iya, Masih ada sini. di desa sini. Itu ada anak SMP SD, kemudian kita latih sing apa itu namanya, pukulannya sudah luas, kemudian untuk daya tangkapnya sudah oke, kita rekrut ke yang senior. Oh gitu. Nah, jadi kemarin benar kita buat ada 2 kelompok. Berarti kan istilahnya kayak kesenian kayak gini kalau nggak dilanjutkan sama yang lebih umurnya lebih kecil kan eman-eman. Lama-lama kan istilahnya luntur. Luntur ya. Apalagi sing baru kan semangatnya juga luar biasa. Kayak kita apa buat istilahnya dipertahankan. Kalau membentuk itu lebih emang susah, cuman kalau mempertahankan emang Lebih susah. Lebih sulit. Pertahankannya lebih sulit. Nah itu untuk COVID-19, semenjak COVID-19 ini berarti untuk drum black itu sendiri
itu berarti udah off ya. Off. Dan saya kira juga bukan hanya drum band saja, untuk kesenian reog ataupun untuk yang lainnya saya kira juga banyak yang istilahnya tidur. Iya, betul. Jadi Kita memang dibatasi itu sih kondisi. iya. Dan untuk rencana ke depan kalau nantinya insya Allah untuk COVID-19 udah selesai, berarti masih tetap ada program yang akan dijalankan. Semua ada program karena memang anak di sini itu masih suka tentang musik. Musik memang anak di sini ibaratnya apa ya? Tidak maksudnya lebih depan daripada maksudnya dari desa sebelah, insya Allah dari anak-anak sini lebih Sebagai apresiasi sih mas, maksudnya gini, untuk seukuran desa ya itu kan jarang-jarang istilahnya untuk pemudanya yang berinisiatif membuat ini itu jarang-jarang sekali. Untuk di sini sih untuk saya pribadi yang mungkin sangat istilahnya mengapresiasi banget, jadi kompak gitu loh. Kalau ngapa-ngapain itu kalau istilahnya kalau bentuk kayak gitu kalau nggak dibarengin dengan kekompakan sama kerjasama susah banget. susah. Alhamdulillah kita itu dinaungi sama itu satu apa sih kumpulan remaja, namanya juga sama Kulada. Ada kumpulan lari alit daleman tuh anak-anak yang belum nikah, berarti pemuda di sini. Ini kan dinaungi sama itu kan untuk ibaratnya apa komunikasi, kemudian kita sering nongkrong bersama kan waktunya masih luang. Kemudian baru diaplikasikan ke Kulada yang versi Drumblek. Jadi alhamdulillah untuk kekompakan insyaallah masih oke lah. Mungkin gimana Itu tadi kan ada yang senior, ada yang junior. Iya. Kalau urusan pelatihannya itu nanti gimana? Untuk kepelatihan kemarin memang kita mendatangkan tuh yang senior ya. Ya. Datangkan itu hanya nggak sampai 1 bulan ya mas ya, hanya 2 minggu gitu. Kemudian kita berarti menyerap ilmu beliau, kemudian kita kembangkan sendiri itu yang senior. Itu yang junior yang nangani yang senior juga. Jadi langsung kita menurunkan ilmu ya? Ya itu berarti yes, tak salurne wes yang kemarin kita dapat dari pelatih itu kita salurkan kepada adik-adik kita, kemudian tadi yang sudah luas, yang sudah daya tahannya bagus kita dapat ke yang senior. Berarti undang pelatih, terus dilatih ke yang senior, di senior dilesat, dilatih ke yang junior. Juniornya seperti itu. Jadi ya mungkin itu saja mas untuk bincang-bincang intermezzo dari kita. Kita kan mahasiswa dari Sistem Nusantara Surakarta mengucapkan banyak banget terima kasih. Mungkin kami mengucapkan mohon maaf karena sudah merepotkan. oh iya, mana bahasa silaturahmi ini. Terima kasih. Saya Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk kami. Karena untuk keperluan tugas yang pertama ya. Dan yang kedua mungkin untuk feedbacknya untuk Kulada ini insya Allah kan lebih bisa dikenal. Rencananya kan istilahnya kita kan juga untuk upload di media sosial juga, dan istilahnya nanti juga disaksikan oleh mahasiswa-mahasiswa dari luar Jawa juga. Istilahnya kan lebih dikenal gitu. Untuk feedbacknya untuk dari Kulada ini. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Akhirnya ya. Assalamualaikum.